Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. ففي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku yang tersayang, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita semuanya dengan kasih sayangnya, barokahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat dan salam, marilah semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Nah, anak-anak, dalam kajian sore ini Ustazah akan menyampaikan tentang hubungan antara berpuasa dengan kesehatan tubuh. Kalian tentu banyak yang bilang ya berpuasalah biar sehat. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang menyatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Dan ternyata hadis tersebut bisa dibuktikan melalui penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan dari dulu sampai sekarang. Dan terbukti dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa puasa bisa menyehatkan tubuh kita, bahkan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, bagaimana puasa yang bagus untuk kesehatan? Yang pertama, puasa yang menjaga pola gizi yang seimbang, ya, yang harus menjaga kesehatan, tidak stres, tetap istirahat yang cukup, berolahraga yang cukup, dan mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya bagaimana anak-anak? Maksudnya mengikuti sunnah Rasul berarti kalian harus bersahur, ya. Kemudian kalian berpuasa dan pada saat menjelang maghrib, ada azan maghrib, kalian baru boleh berbuka. Pada saat kalian berbuka pun harus mengikuti sunnah Rasul, tidak boleh langsung makan sebanyak-banyaknya,
Tapi kalian mulai dengan minum air putih atau kurma, minum-minum yang manis atau snack yang ringan. Setelah itu kalian sholat maghrib. Nah setelah itu kalian baru boleh mengkonsumsi makanan yang lebih berat dan bergizi seimbang. Kenapa harus bergizi seimbang? Supaya stamina tubuh kita selama puasa tetap terjaga. Nah pada saat kita berpuasa dengan gizi yang seimbang tadi, ternyata hasil penelitian tadi juga membuktikan bahwa selain kesehatan kita nambah bagus, imun tubuh kita juga nambah bagus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, ternyata pada saat kita berpuasa ternyata organ pencernaan kita istirahat. Yang tadinya bisa sehari makan 3 kali atau 4 kali, organnya bekerja terus, maka selama subuh sampai maghrib dia istirahat. Pada saat organ pencernaan istirahat, maka yang terjadi adalah pengeluaran racun-racun dari dalam tubuh kita, ya. Akibatnya tubuh kita menjadi bersih dari racun atau terjadi detoksifikasi. Nah, yang kedua terjadi pembakaran lemak. Jadi lemak di dalam tubuh akan berkurang. Kenapa bisa terjadi lemaknya berkurang? Karena pada saat kalian nggak puasa, maka yang terjadi pencernaan itu akan menghasilkan sari-sari makanan yang kemudian akan dibakar menghasilkan energi. Nah, pada saat sudah menghasilkan energi ternyata masih ada kelebihannya, sari-sari makanan tadi akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati maupun otot. Oleh siapa? Oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, permasalahannya pada saat kalian berpuasa, maka asupan makanannya kan sesiang itu nggak ada. Otomatis glikogen tadi akan dikeluarkan untuk dirubah menjadi glukosa dan kemudian akan dibakar menghasilkan energi. Apabila glikogennya sudah habis, padahal maghribnya masih lama, maka yang terjadi akan terjadi metabolisme yang membakar bukan glukosa tapi keton. Nah, keton itu adalah suatu zat yang terikat pada lemak. Pada saat terjadi metabolisme keton untuk dihasilkan energi, maka lemak ikut terbakar. Otomatis lemak di dalam tubuh akan berkurang sehingga pembuluh darah menjadi lebih sehat karena terbebas dari gumpalan lemak. Ya. Dan yang selanjutnya pada saat berpuasa, nomor 3 nih ya, pada saat berpuasa ternyata sel-sel induk di dalam tubuh kita itu menjadi kelaparan. Nah, pada saat sel-sel induk kelaparan, dia merangsang sel-sel induk tadi untuk menghasilkan atau membuat sel darah putih. Kalian tentu tahu dong sel darah putih itu tugasnya apa? Yaitu untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dengan cara membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ada 5 jenis sel darah putih, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Nah, semua 5 jenis tadi mampu memakan kuman sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Selain itu, ternyata ada 1 jenis sel darah putih yaitu limfosit. Nah, limfosit tadi ternyata dia mampu menghasilkan antibodi. Pada saat sel darah putih meningkat, otomatis tubuh kita akan terbebas dari kuman dan kekebalan tubuh kita akan meningkat. Imunitas tubuh kita akan meningkat. Nah, yang terakhir, nomor 4, ternyata dengan berpuasa itu dia bisa mereset sistem organ kita untuk bekerja lebih optimal. Pada saat kalian nggak puasa, mungkin ada yang sehari makannya 4 kali, 5 kali, bahkan ada yang masih seling ngemil, makan lagi dan lagi, sehingga dia nggak pernah ada kata lapar, ya, nggak pernah ada kata kenyang, pernah ada kata kenyang. Yang ada itu lapar terus, jadinya maunya makan terus. Nah, ini berarti sistem pencernaannya sudah nggak benar nih, maka harus di-reset. Nah, dengan berpuasa ya, tidak makan dari subuh sampai maghrib kurang lebih 12 jam, maka otomatis tadi si organ pencernaannya akan bekerja secara normal kembali. Dia akan merasakan lapar lagi. Makanya anak-anak, untuk selanjutnya kalian tidak boleh makan berlebihan ya. Berhentilah sebelum kalian kenyang. Dan pada saat kalian lapar, kalian boleh makan kembali. Nah, itu tadi beberapa manfaat puasa terhadap kesehatan ya, yang sudah terbukti secara ilmiah bahwa puasa itu bisa meningkatkan kesehatan dan meningkatkan imun.
Nah, dengan kita yang berjiwa sehat, dengan badan sehat, maka insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik. Apalagi kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, semua sunnahnya kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari puasa. Selain sehat, kita akan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.